Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Dajab Angkatan 1 tahun 2001. Perkenalkan, nama saya Banda Irawan, SPD, ya. Nomor peserta PPG 2015 0208 6393. Nomor induk mahasiswa 2031137522022. Ya. Saya berasal dari SDN Juran 1, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan pagi ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Dajab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 pada kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, ini saya cek dulu ya kehadiran ya. Iya, Bang. Dinas ada, ya, Rahma ada, Farel ada. Oke ya, itu. Terus untuk mengawali kegiatan pagi ini, siapa yang memimpin doa? Ayo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya, untuk sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ya. Jadi kita coba ya, setiap dalam kegiatan pembelajaran setelah berdoa kita biasakan, yaitu dengan menyanyikan lagu nasionalisme. Oke, anak-anak silakan diperhatikan videonya sambil nanti ditirukan ya dalam menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah, mari kita mulai ya untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah, ya, terima kasih anak-anak. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap negara. Nah, kemudian anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan tumbuhan sahabatku
ya dalam pembelajaran kemarin. Nah, untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan dengan mengamati tayangan slide PowerPoint ketika pembelajaran daring pada Google Meet. Siswa mampu menentukan ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan dengan benar. Dengan mengamati tayangan video perkembangbiakan secara generatif melalui pembelajaran daring pada Google Meet, siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Melalui kegiatan mengamati tayangan video tentang cara penyerbukan pada bunga, melalui pembelajaran daring pada Google Meet, siswa mampu menjelaskan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dengan benar. Yang keempat, yaitu dengan menyimak penjelasan guru melalui pembelajaran daring pada Google Meet, siswa mampu mengembangkan ide pokok, jadi sebuah paragraf dengan benar. Yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru melalui pembelajaran daring pada Google Meet, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan benar. Nah, itu nanti kita akan Pak Banda menyampaikan bahwa informasi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu tanggal 19 Juli tahun 2001. Ya, anak-anak ya. Oke. Nah, ada apa saja itu? Jagung, Pak. Jagung. Terus ada apa lagi? Sapi. Padi, Pak. Padi. Kurang makan, Pak. Hah? Kelinci, Pak. Apa lagi? Makanan. Makanan. Ya, hari apa itu? Dari apa itu? Sapi, Pak. Ya. Sapi. Ya. Terus apa lagi itu? Jagung, Pak. Jagung. Orang mau makan jagung, Pak. Nah, ya. Itu di sini ada perkembangbiakan jagung. Tadi digambarkan sudah ada kan ya, jagung kan ya salah satunya. Ya, coba dalam bacaan ini siapa yang mau membantu untuk membacakan? Jelas kan? Bisa dibacakan? Ayo. Siapa ayo? Ayo siapa? Ayo siapa? Silakan. Silakan. Angkat tangan Mbak Dina. Ya Mbak Dina silakan dibaca. Yang lainnya diam, bisa di mute ya. Perkembangan jagung. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman menjadi komoditas andalan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Jagung sering ditanam oleh petani di ladang persawahan. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Jika biji ditanam setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul ke permukaan tanah. Seiring berjalannya waktu, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Pada bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus. Pada helai rambut inilah tersimpan tepung sari. Ketika angin bertiup, tepung sari akan terbawa angin, kemudian jatuh di atas kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon bunga lain. Pada saat itulah proses pembuahan. Setelah proses pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang untuk menghasilkan buah jagung.
Buah jagung siap dipanen setelah 3-4 bulan dengan ciri-ciri bagian tongkolnya sudah mengering, rambut jagungnya berwarna kecoklatan, dan biji jagung terlihat kekuningan. Terima kasih Mbak Dina atas bantuan untuk membacakan berkaitan dengan teks perkembangbiakan jagung ya. Jadi jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia ya. Apakah di lingkungan kalian ada tanaman jagung? Ada, Pak. Banyak ya? Kembangbiakan jagung itu. Ide pokoknya yang mana ya? Ide pokok atau gagasan utamanya mana? Mbak Dina ya, Mbak Dina ya, nggak apa-apa ya. Dicoba Mbak Dina. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Ada yang lain yang beda dengan Mbak Dina? Atau mungkin sama, nggak apa-apa disampaikan ayo. 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 Siapa? Ayo, siapa? Itu ya. Ya, itu ya. Nah, jadi ide pokoknya dalam paragraf 1 yaitu jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Dan untuk kalimat yang berikutnya itu dikatakan adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung ya. Itu namanya mencari ide pokok. Itu di paragraf 1. Di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 itu kan juga ada juga kan ide pokoknya ya. Nanti bisa dicari ya sambil melihat lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Banda share kemarin itu ya. Jadi nanti bisa dicari yang paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, paragraf ketiga ide pokoknya apa, terus paragraf keempat ide pokoknya apa. Kemudian setelah ketemu ide pokoknya dicoba ya, dari beberapa ide pokok itu dibuat teks ringkasan ya, diringkas menjadi sebuah paragraf atau ringkasan yang ada di kolom bawahnya itu di lembar kerja peserta didik. Silakan anak-anak untuk dikerjakan untuk lembar kerja LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya yang pertama yaitu tentang berkaitan dengan menentukan ide pokok ya, yang ada gambar baganya itu loh ya, bagan kotak-kotak bundar-bundar itu ya. Nah, bundar-bundar itu paragraf 1 ide pokoknya tadi sudah dikasih contoh sama Mbak Dina, yaitu jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Itu paragraf 1. Nah, kamu tinggal cari yang paragraf kedua apa ya, nanti dituliskan di lembar kerja peserta didiknya, terus paragraf ketiganya apa, paragraf keempatnya apa. Nah, itu nanti diisikan, nanti kita bahas. Terus sepakat ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Oke, Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Dina. Itu di pokok yang pada paragraf 1. Paragraf yang kedua siapa? Coba. Halo. Mbak Nike. Oke, Mbak Nike, silakan. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Oke, lanjut. Paragraf 3. Mbak Rahma, ya Mbak Rahma, paragraf 3. Pada bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus. Ya, betul. Selanjutnya paragraf 4. Ayo, paragraf 4. Mbak Sinta, silakan Mbak Sinta. Setelah proses berkembang untuk menghasilkan buah jagung. Setelah proses perubahan, buah jagung akan terus berkembang untuk menghasilkan sebuah jagung. Ya, terus kemudian bagaimana ringkasan teksnya? Ada yang sudah jadi membuat ringkasan teks
Dari paragraf 1 sampai paragraf 4 itu. Dari ide pokok tadi dibuat ringkasan, ayo. Ayo, Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Pada bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus. Setelah proses pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang untuk menghasilkan buah jagung. Ya, itu diringkas ya dari paragraf 1, 2, 3, 4 ya. Itu caranya di dalam dalam 4 paragraf, kemudian setiap paragraf sudah dicari ide pokoknya atau gagasan utamanya, kemudian setiap gagasan utama dalam paragraf itu kemudian dari Mbak Dina tadi diringkas menjadi dalam satu paragraf ya, itu tadi ya. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Dina ya. Oke, selanjutnya anak-anak ya untuk ide pokok ya disebut juga dengan gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya dalam suatu paragraf terdapat suatu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ya, tadi sudah disebutkan semua, sudah betul. Nah, untuk menentukan ide pokok, yaitu dengan cara apa? Satu, yaitu membaca dari keseluruhan paragraf, ya, dari teks bacaan itu dibaca, ya. Jangan sampai kita nggak membaca, nanti kita nggak akan tahu bagaimana ide pokoknya. Terus kedua, dipahami, benar-benar harus dipahami isinya paragraf. Setelah dipahami isinya paragraf, ya, yang ada di bacaan itu, nah, kita akan tahu bagaimana ide pokoknya dalam paragraf tersebut, ya. Ya. Kita lanjut, ya, nak ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu kan ada dua, secara generatif dan secara vegetatif, ya. Coba ya dipahami peta konsep itu ada perkembangbiakan tumbuhan ada dua, secara generatif dan secara vegetatif. Nah, itu coba dipahami dulu. Dan nanti akan kita bahas adalah perkembangan secara generatif. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau disebut juga dengan reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang menjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan salah satu kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan generatif itu ditandai dengan adanya pembuahan atau proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sama, yaitu di hewan juga sama. Kalau di tumbuhan juga sama. Jadi nanti kita akan belajar. Nah, biasanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu contohnya yaitu seperti di bunga ini ya, mawar ini. Atau mungkin kalau di rumah bisa bayangkan yaitu bunga apa biasanya? Loh, selain mawar apa biasanya? Yang ada putiknya, yang ada benang sarinya itu loh. Bunga sepatu, Pak. Bunga sepatu. Ya, coba kita amati bunga sepatu ya, sebentar ya. Nah, ini bunga sepatu. Nah, proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, ya, pada bunga, tepatnya yaitu bagian benang sari dan putik, ya, dan putik. Nah, kalau contoh yang ada di gambar slide PowerPoint di Gimit itu, ya, itu sudah jelas, yaitu bunga apa itu? Bunga sepatu. Bunga sepatu, yaitu
ada kepala sari, terus tangkai sari, mahkota bunga, kelopak, ya. Terus ada kepala putik, tangkai putik, benang sari, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga itu ya. Nah, itu proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, khususnya pada tanaman bunga sepatu. Ya. Yaitu ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Yang dinamakan dengan benang sari itu alat kelamin jantan atau betina? Jantan. Jantan. Kalau yang betinanya yaitu apa? Putih. Oke. Selanjutnya, pada tumbuhan yang pembuahannya terjadi melalui proses penyerbukan atau penyerbukan adalah jantungnya serbuk sari yang ada di kepala sari. Nah, ke atas kepala putik serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin. Jadi prosesnya bisa juga jadi bisa dibuahi itu dengan bantuan angin ya. Nah, angin itu kan kemudian yang di dalamnya bunga sepatu itu kan biasanya kan ada kecil-kecil itu ya, namanya serbuk sarinya, atau kepala sarinya, atau bisa di atas kepala putik, serbuk sari bisa jatuh di kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga hingga di atas bunga, ya itu. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya ya nanti kita Pak Banda nanti akan putarkan berkaitan video yaitu perkembangbiakan generatif pada bunga ya sepatu, dan nanti juga bagaimana proses penyerbukannya. Nah, tolong diamati ya, nanti disimak biar nanti paham betul ya. Jadi saya putarkan videonya. Nah, ini saya kembali ke sini. Nah, ini saya putarkan videonya. Tolong disimak ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Dinamakan dengan perkawinan pada tumbuhan karena terjadinya pertemuan antara sel sperma dari benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada perut putik, adapun pembuahan yaitu proses peluburan gamet betina dan gamet jantan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga memiliki alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari adalah kelamin jantan. Beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh sebagian besar bunga diantaranya sebagai berikut. Alat kelamin bunga atau putik. Sekuntum bunga memiliki beberapa putik yang letaknya berada di tengah dasar bunga. Putik tersusun atas bakal buah pada bagian dasar, tangkai putik yang rampih di bagian bakal buah, dan kepala putiknya berada di ujung tangkai putik. Bakal buah bunga mempunyai bakal buah yang berisikan satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel yang disebut dengan kandungan lembaga. Kandungan lembaga ini berisi beberapa inti sel. Salah satu inti sel yang terdapat dalam kandungan lembaga yaitu inti sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Setelah terjadinya proses pembuahan, bakal biji akan terus berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah yang berisikan biji tersebut. Adapun bagian-bagian pada putik yaitu sebagai berikut. Tangkai putik. Bagian putik yang menjadikan posisi kepala putik cukup tinggi dari bunga sehingga dapat membantu proses penyerbukan bunga. Kemudian kepala putik, bagian putik yang berada di ujung atau di pucuk putik. Yang ketiga, bakal buah, yaitu bagian putik yang memiliki kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga. Sekarang kita beralih pada alat kelamin jantan atau benang sari. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari memiliki kantong sari yang berisi serbuk sari.
Setiap serbuk sari berisikan inti sel sperma atau sel kelamin jantan. Fungsi dari benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tangkai sari. Bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala sari, yaitu bagian ujung tangkai sari yang memiliki ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Yang ketiga, serbuk sari atau polen, yaitu bagian benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang kemudian digunakan dalam proses penyerbukan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan alat kelamin tumbuhan jantan dan tumbuhan betina, sekarang kita akan masuk pada perantara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak memiliki kelenjar madu, namun memiliki serbuk sari yang banyak dan mudah diterbangkan oleh angin. Beberapa contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin diantaranya penyerbukan pada jagung, kelapa, dan rerumputan. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang memiliki daya tarik pada hewan seperti bunga yang terdapat mahkota bunga yang berwarna-warni atau warna yang mencolok, serta mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Contoh penyerbukan yang dibantu oleh hewan yaitu pada bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan diantaranya kumbang, lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan kelelawar. Yang ketiga, penyerbukan melalui air. Proses penyerbukan ini umumnya berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukannya terjadi pada saat hujan, yaitu pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air yaitu hidril dan elodia. Yang terakhir, penyerbukan melalui manusia. Proses penyerbukan melalui manusia dikenal dengan penyerbukan buatan. Penyerbukan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses penyerbukan melalui manusia ini biasanya dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dipetik kepada bunga betina yang sudah matang. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kali ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif beserta dengan proses terjadinya. Disebut juga dengan reproduksi, ya. Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan, ya, yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, seperti tadi, yaitu prosesnya ini ada benang sari dan putik. Ya, terus ada jantan dan betinanya, kemudian ada juga proses tumbuhan ini pembuahannya melalui proses penyerbukan, ya, bisa dibantu oleh angin, ya, terus bisa dibantu oleh hewan, bisa dibantu oleh air, bisa dibantu oleh manusia, ya. Ini jadi macam-macam penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Terus kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Kemudian penyerbukan silang, yaitu penyerbukan serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar ini serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya, ya. Itu, ya, anak-anak, itu, ya. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak itu di LKPD yang terakhir, ya, petunjuk mengerjakannya. 1. Carilah bunga di sekitarmu dan amatilah. Ya. Jadi nanti anak-anak bisa sambil gimit dibawa keluar sambil melihat bunga-bunga di halaman rumah, ya. Itu ada enggak bunga yang di sekitarmu, ya. Kalau ada bunga, kemudian nanti diamati. Kedua, yang B yaitu temukanlah bagian-bagian bunga tersebut. Bagi-bagiannya
misalnya ada kepala sarinya enggak, ada benang sarinya enggak, ada kepala putik ya, nanti diamati ya. Kemudian isilah pada kolom di bawahnya, itu sudah ada kolomnya kan di lembar kerja peserta didik yang kedua itu ada kolomnya. Yang pertama misalnya mahkota bunga ada, terus kalau misalnya tidak ada ya enggak usah, berarti yang dicentang adalah yang Saya sudah. sudah. Mbak Dina dibaginya ya. Nama bunga, bunga sepatu, bagian bunga. Mahkota bunga ada, kepala sari ada, benang sari ada, kepala putih ada, tangkai putih ada, bakal biji ada, kelopak bunga ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Oke, terima kasih. Untuk yang sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan yang disampaikan Mbak Dina, betul ya. Untuk jenis bunga sepatu, yaitu bagian bunganya mahkota bunga ada, kemudian kepala sari juga ada, benang sari ada, kemudian kepala putiknya juga ada, tangkai putik, terus bakal biji, kelopak bunganya, dasar bunganya, tangkainya juga ada. Nah, anak-anak ya, yang kamu perlu perhatikan. Jadi kalau di depan halaman ada bunga, itu bisa kamu cek ya. Jadi dicek itu perkembangbiakannya secara generatif itu meliputi bagian-bagian apa saja ya. Di bagian-bagian itu hampir satu jenis dengan bunga sepatu atau tidak ya. Nah, itu nanti bisa kamu cari informasinya itu di internet ya, di internet atau dari sumber-sumber buku yang lain ya. Baru nanti kamu bisa membuat ini ada dan tidak adanya ya, baik itu mahkota bunga atau kepala sari atau kepala putih atau benang sarinya itu ya, itu ya. Dalam contoh perkembangbiakan secara generatif itu salah satunya yaitu monggo kalau di ya mangga juga bisa, terus tumbuhan padi, jambu, terus mawar itu juga ya, terus bunga sepatu, terus bunga matahari itu juga salah satu ya bunga yang perkembangbiakan melalui secara generatif. Terima kasih anak-anakku untuk kegiatan pagi hari ini ya. Terus anak-anak tolong untuk dari awal tadi disimpulkan kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan. Ayo, masih ingat enggak? Dari mulai tadi sampai sekarang, coba yang kita pelajari hari ini apa aja? Ayo. Halo. Yang kita pelajari hari ini mulai apa saja tadi? Mbak Sinta tadi. Mbak Tasa menentukan ide pokok. Terus selanjutnya apa lagi? Halo, apa lagi? Tadi kan di awal kan kita melihat gambar, ada tumbuhan, ada hewan, terus ada manusia kan, terjadi proses interaksi antara hewan, tumbuhan dan manusia yang disampaikan oleh Mbak Nika tadi. Kemudian Mbak Tasa tadi menentukan ide pokok, Pak. Oke ya, dari teks perkembangbiakan jagung tadi kan kita menentukan ide pokok, kemudian membuat ringkasan dari beberapa ide pokok tadi ya. Terus yang satunya masih ingat enggak yang baru kita bahas? Apa itu? Ayo. Mengamati tumbuhan, Pak. Mengamati tumbuhan. Nah, tumbuhan apa tadi? Bunga, Pak. Sepatu, Pak. Bunga sepatu. Bunga sepatu itu perkembangbiakannya dengan cara apa tadi? Cara Apa? Cara kawin, Pak. Kawin, Pak. Ya, cara kawin atau dengan cara reproduksi generatif
atau bisa dikatakan dengan perkembangbiakan generatif, itu disebut juga dengan reproduksi generatif. Perkembangbiakan tumbuhan yang menjadi secara kawin atau seksual, yaitu yang melibatkan sel jantan dan sel betina. Mawar ini juga sama, jadi itu prosesnya juga gitu. Jadi kalau perkembangbiakan generatif itu reproduksinya ya generatif itu ada sel jantan dan sel betina. Ya, anak-anak, nanti jangan lupa ya. Jadi nanti membuat peta konsep ya. Jadi membuat peta konsep secara kreatif pada lembar kertas untuk ditempel pada dinding kamar sebagai catatan pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa. Jadi seperti peta konsepnya bagaimana berkaitan dengan kegiatan hari ini ya, khususnya pada perkembangbiakan secara generatif ya. Proses mungkin proses tumbuhan dikatakan secara kawin atau seksual, yaitu melibatkan sel jantan dan betina, kemudian bunga apa itu, kemudian dibuat peta konsep ya, nanti bisa dikirim ya bersamaan dengan lembar kerja peserta didik 1 dan 2 itu ya. Tuh. Nah, untuk besok ya, jangan lupa persiapan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 2, pembelajaran 2 ya, itu tolong dipelajari ya di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua tolong dipelajari sehingga nanti dalam pelaksanaan akan lebih lancar ya. Nah, kalau misalnya ada materi yang tidak tahu, bisa mencari di internet berkaitan dengan informasi baru apa saja itu yang ada dalam materi. Saya kira itu akan saya kirimi untuk soal evaluasi ya, uji pengetahuan, yaitu nanti di WA grup ya, dengan pakai biasanya seperti biasa ya, Google Form ya. Nanti saya kirimkan, silakan dikerjakan, nanti biar tahu hasilnya berapa dari pembelajaran hari ini. Ya, Nak ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, saya kirim di WA grup ya, atau nih di Google Classroom. Di WA grup apa di Google Classroom aja? Grup Pak. Grup apa? Grup WA aja ya. Ya, grup WA nanti saya kirimkan di situ. Nanti silakan dikerjakan untuk soal evaluasi pada pembelajaran hari ini. Ya, itu enak ya. Pak, dikumpulkan hari apa, Pak? Nggak usah kan pakai Google Form. Nanti kan otomatis jawabannya akan terjawab sendiri. Nilainya kan akan muncul juga kalau sudah selesai. Ya. Nah. Ya, seperti biasa itu loh soal evaluasi. Ya. Nah, bisa dipahami nak ya? Siap. Ayo, siapa yang mungkin doa? Mas Jo, mungkin doa. Suma. Berdoa mulai. Sekali lagi saya akhiri. Pak Iwan mengucapkan banyak terima kasih pada pertemuan pembelajaran hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021, karena kita masih dalam pembelajaran daring ya. Apa yang disampaikan Pak Iwan, Pak Banda tadi ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.